Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Prayoga, NPM 224111200 dari kelas Manajemen 22C, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Ade Chandra, SMMM. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen sumber daya manusia dan peranan manajemen sumber daya manusia di dalam organisasi. Baiklah, yang pertama, apa itu manajemen sumber daya manusia dan apa konsepnya? Manajemen sumber daya manusia atau biasa disingkat MSDM adalah pengakuan akan pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang vital, yang berkontribusi terhadap tujuan organisasi dan pemanfaatan beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa mereka digunakan secara efektif dan adil untuk kepentingan organisasi, individu organisasi, dan masyarakat. Setelah mengetahui pengertian manajemen sumber daya manusia, Anda juga harus tahu kalau manajemen sumber daya manusia juga memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. Di dalam organisasi, manusia merupakan unsur yang terpenting dalam suatu organisasi. Tanpa peran manusia, meskipun berbagai faktor yang dibutuhkan itu telah tersedia, organisasi itu tidak akan berjalan, karena manusia merupakan penggerak dan penentu jalannya suatu organisasi. Oke, di kajian ini menjelaskan bahwa peran manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan adalah untuk mencapai tujuan organisasi atau bisnis dengan cara yang efektif dan efisien. Peran pentingnya sumber daya manusia dalam organisasi adalah bahwa segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan, baik secara pribadi individu maupun di dalam organisasi. Di video kali ini saya akan menjabarkan beberapa peran manajemen sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi. Yang pertama ada untuk mengatur keanggotaan, yang kedua evaluasi performa, yang ketiga kompensasi, yang keempat kesehatan dan keamanan, dan yang terakhir adalah pemutusan. Baiklah, yang pertama ada mengatur keanggotaan. Manajemen sumber daya manusia berfungsi untuk membentuk perencanaan terkait seleksi tenaga kerja sesuai kebutuhan perusahaan. Prosesnya itu terdiri dari perencanaan, pemilihan, dan seleksi. Semakin besar perusahaan, maka semakin banyak pula sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan tersebut. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia itu berfungsi untuk menyaring dan merekrut tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan yang kedua ada evaluasi performa. Manajemen sumber daya manusia bertugas mengevaluasi performa tenaga kerja dan memastikan masing-masing tenaga kerja melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pekerjaannya. Manajemen sumber daya manusia juga biasanya melakukan pelatihan dan penilaian dalam pengadaan sumber daya manusia pada suatu perusahaan atau organisasi. Fungsi dari evaluasi performa ini adalah agar setiap individu memenuhi standar kinerja dari perusahaan atau organisasi tersebut. Selanjutnya ada fungsi kompensasi. Manajemen sumber daya manusia bertanggung jawab memberi kompensasi terkait kinerja tenaga kerja. Manajemen harus memastikan sistem penggajian pegawai, bonus, serta tunjangan karyawan lainnya dibayarkan sesuai kinerja sumber daya manusia, serta tidak menyalahi hukum peraturan standar seperti sesuai upah UMR. Lalu ada fungsi kesehatan dan keamanan. Manajemen sumber daya manusia bertanggung jawab atas kesehatan dan keamanan tenaga kerja selama bekerja di suatu perusahaan atau organisasi. Keselamatan tenaga kerja harus menjadi prioritas terutama bagi perusahaan yang berkaitan dengan produksi. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap kredibilitas perusahaan. Kerja yang dilakukan juga harus sesuai standar keamanan agar tidak mengganggu kesehatan tenaga kerja. Jika kesehatan dan keamanan tenaga kerja bisa terjamin, otomatis perusahaan akan berjalan dengan baik.
Dan yang terakhir ada fungsi pemutusan. Manajemen sumber daya manusia juga berfungsi untuk memutuskan atau mengakhiri hubungan kerja atau kontrak yang lebih dikenal dengan istilah pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan yang biasanya disebabkan oleh satu dan lain hal. Fungsi pemutusan hubungan kerja ini dilakukan untuk mengurangi biaya tenaga kerja dan menggantikan kinerja yang buruk. Fungsi-fungsi itu termasuk dari bagian integral dari manajemen, yaitu mengidentifikasi kinerja yang buruk dan membantu meningkatkan kinerjanya. Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi manajemen sumber daya manusia sangat penting bagi kesuksesan dan juga kesejahteraan perusahaan secara jangka panjang. Tanpa adanya manajemen sumber daya manusia yang baik, dipastikan akan tercipta atmosfer yang tidak sehat, serta akan ada kesenjangan antar karyawan yang nantinya berimbas buruk terhadap kinerja perusahaan atau sebuah organisasi tersebut. Oke, baiklah. Dari penjabaran-penjabaran fungsi dari MSDM tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia ini merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan atau semua tenaga kerja yang menopang seluruh aktivitas dari organisasi, lembaga atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan MSDM ini merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sebagai bentuk optimalisasi kompetensi pegawai. Berbagai macam bentuk pengembangan sumber daya manusia dilakukan untuk menciptakan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing tinggi dengan kompetensi yang unggul. Jika kalian suka dengan video tentang manajemen sumber daya manusia ini, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya. Mungkin saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.